tidak ada kepanikan apapun. Kita ingin memberikan dukungan kepada bursa efek. Kita ingin memberikan dukungan kepada bursa efek. Ya. Ngomong apa deh sih? Ngomong apa? Ya, baru Anda saksikan Sufmi Dasko Ahmad dan para direktur utama dari Bursa Efek Indonesia hari ini sedang melakukan inspeksi ke Bursa Efek Indonesia. Seperti sebelumnya kita ketahui bahwasanya Bursa Efek Indonesia ditutup sementara karena mengalami trading halt atau anjlok 5,02% ke level 6.146, sebanyak 581 saham turun, 105 saham naik, dan 271 tidak bergerak. Nilai transaksi sesi pertama tadi mencapai 3,39 triliun rupiah yang melibatkan 13,12 miliar dalam 748 ribu transaksi. Seluruh sektor berada di zona merah, utilitas turun 12,2% dan bahan baku 9,82%. Ya, kita sembari menunggu nanti ya, tadi karena baru saja kita saksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sedang melakukan pemantauan pergerakan Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya sempat ditutup atau trading halt di angka 6.146 dengan anjlok sebesar 5,02%. Sebanyak 581 saham turun dengan 105 naik dan 271 tidak bergerak. Seluruh sektor berada di zona merah, utilitas turun 12,2% dan bahan baku 9,82%. Sementara itu dari saham yang kita lihat seperti pemberat utama, kontribusinya ini sebesar 38,24% dari saham DCI Indonesia. Lalu saham-saham seperti Brand dan TPIA yang juga masing-masing berkontribusi 30,27 index point atau 29,71 index point. Sesi 1 tadi kita juga melihat transaksi mencapai 10,3 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan mencapai 893.608 kali transaksi. Sebanyak 67 saham mencatatkan kenaikan, 616 saham terkoreksi, dan 116 saham stagnan. Seluruh saham unggulan rontok pada penutupan sesi pertama tadi. Berdasarkan data yang kami dapatkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, saham-saham blue chip yang tergabung dalam LQ45 anjlok 5,3%, dan investor 33 terkoreksi 4,8%, dan JII ambrol 6,3%. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya pembukaan Bursa Saham Indonesia, karena tadi seperti saya bacakan sempat dilakukan trading halt dari Bursa Efek Indonesia karena memang terjadi penurunan cukup signifikan. IHSG tadi sementara tutup anjlok 5,02% di level 6.146, dan kita ketahui tadi indeks ini juga bergerak di rentang 6.011 hingga 6.465, dan ini kita melihat bahwasanya frekuensi perdagangan mencapai 10,3 triliun rupiah dengan perdagangan mencapai 608 kali transaksi. Kembali kita informasikan sebanyak 67 saham mencatatkan kenaikan, 616 saham terkoreksi, dan 116 saham stagnan. Kalau kita melihat ini beberapa variabel seperti saham-saham blue chip terkoreksi 5,3%, kemudian investor 33 terkoreksi 4,8%, dan JII juga ambrol 6,3%. Semua sektor saham jeblok pada penutupan IHSG sesi pertama. Sektor teknologi hancur lebur dan memimpin pelemahan sektor saham, sebab sektor teknologi ambles sebesar 12,4%. Kemudian ada sektor bahan baku yang juga terkoreksi 9,8%, disusul sektor energi 6,2%, sektor properti 5,3%, dan sektor barang konsumsi non-primer sebesar 5,3% di penutupan sementara Bursa Efek Indonesia tadi. Sementara kalau kita konversikan atau kita bandingkan dengan bursa-bursa Asia Pasifik pada hari ini, semua hijau kecuali Bursa Efek Indonesia. Salah satunya kita bandingkan dengan Shanghai di Tiongkok naik 0,01%, Hang Seng Hong Kong justru melejit 1,7%, Nikkei terkoreksi 1,3%, dan Straits Times Singapura meningkat 1,1%. Kalau kita lihat juga mungkin volume perdagangan sepanjang 2025 ini investor
telah mencatatkan aksi jual bersih atau net sale sebesar 26,04 triliun, termasuk 1,77 triliun hanya dalam sepekan terakhir. Sejumlah analis mengatakan ini memang ada ketidakpercayaan investor terhadap pasar Indonesia yang menurun, terutama kalau kita melihat adanya berita terkait defisit APBN per Februari 2025 yang tercatat 31,2 triliun dengan pembayaran utang bunga mencapai 79,3 triliun dalam 2 bulan pertama. Tidak hanya itu, juga sektor real menghadapi tekanan besar terlihat dari maraknya putusan hubungan kerja atau PHK, kemudian meningkatkan kredit macet NPL 2,17% di Januari 2025 dan 1,9% di 2024. Kita juga bisa melihat bagaimana nilai tukar rupiah. Kurs rupiah terus melemah menambah tekanan bagi perusahaan yang memiliki eksposur utang dalam dolar Amerika Serikat. Sehingga ini juga salah satu sentimen negatif dari tertekannya ISG. Dan aksi jual saham berkapitalisasi besar juga terjadi. Ini merupakan salah satu sentimen juga yang harus dipertimbangkan oleh market ketika hari ini ISG terkoreksi cukup dalam sebesar 5,02% di level 6.146. Ya, memang sebanyak 581 saham turun, hanya 105 saham naik dan 271 saham tidak bergerak atau stagnan. Nilai transaksi sesi pertama tadi mencapai 3,39 triliun yang melibatkan 13,12 miliar dalam 748 ribu transaksi. Survei terbaru dari LPE-MFE-BEUI menunjukkan mayoritas ahli ekonomi sepakat kondisi ekonomi saat ini sedang berada pada fase buruk dan periode berikutnya bisa menjadi lebih rendah. Sementara itu, survei LIC dan IJA juga menunjukkan kepercayaan publik atas pemerintahan Prabowo Gibran akan menguat bila mampu menaikkan indeks tata kelola pemerintahan yang saat ini masih rendah. Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEMFEBUI menerbitkan laporan survei efektivitas kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama yang berjudul LPEM Economic Expert Survey First Semester 2025. Sampel survei tersebut terdiri dari 42 orang pakar ekonomi dari berbagai latar belakang seperti institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, lembaga think tank, swasta, hingga organisasi lembaga multinasional. Hasil survei itu mencatat sebanyak 23 dari 42 responden atau setara 55% menilai kondisi ekonomi RI saat ini memburuk dibanding 3 bulan lalu. Meski begitu, para responden umumnya menilai sejumlah kebijakan yang digencarkan pada 100 hari pemerintahan Prabowo bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, sebagian besar responden skeptis tentang dampaknya secara keseluruhan. Sementara itu, temuan analisa survei LSI Denny JA menunjukkan kepercayaan publik atas pemerintahan Prabowo Gibran akan menguat bila mampu menaikkan indeks tata kelola pemerintahan. Peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloman menyatakan Presiden Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju jika dalam 5 tahun bisa memberantas korupsi dan menaikkan indeks tata kelola pemerintahan dari 53,17 ke 70,00. Good Governance Index yang kami publikasikan tadi, memang indeks kita skornya 53 memang masih terpaut jauh. Namun memang ada catatan karena indeks ini bertumbuh kepada 3 indikator pilar, ya. Itu pertama efektivitas pemerintahan, kemudian pemberantasan korupsi dan demokrasi, ya. Demokrasi kita sudah cukup baik, memang catatannya adalah di pemberantasan korupsi, ya. Kalau kita mau pertanyaan tadi terkait itikat baik pemerintahan, ya ini terjawab juga. Saat ini indeks tata kelola pemerintahan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan 79,44, Jepang 84,11, dan Singapura 87,23. Skandal kasus korupsi di Pertamina dinilai menjadi pintu masuk Prabowo untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
Ya, kita kembali akan melihat bagaimana kondisi di Bursa Efek, tapi kita akan memberikan informasi terkait dengan pembukaan saham pada perdagangan kedua ini masih terkoreksi di 6.206, terkoreksi 4,12%. Transaksi mencapai 21,311 miliar. Seperti saya katakan tadi, memang sempat terkoreksi pada perdagangan pertama. Di 10 menit pertama bahkan IHSG dibuka di posisi 6.394,87 atau turun 1,19%. Dan kemudian ditutup pada 11.19 tadi terkoreksi 5,02% di level 6.146. Dan sempat dibuka kembali 11.49 tetapi langsung terjun bebas 6% ke 6.084. Dan kali ini seperti yang Anda saksikan, pergerakan masih cukup fluktuatif, dari 6.084 turun 6% tadi, saat ini mencapai 6.195 dengan nilai transaksi masih cukup kecil 21,345 miliar. Kalau diinformasikan tadi juga saham-saham blue chip merupakan salah satu sentimen dari pergerakan bursa yang hari ini terkoreksi cukup dalam. Seperti saya bisa bacakan kembali, saham LQ45 turun 5,3%, kemudian saham investor 33 terkoreksi 4,8%, dan JI juga terkoreksi 6,3%. Jadi semua saham jeblok pada penutupan sementara, atau kalau kita bisa kenal dengan trading halt, yang mana nilai transaksi yang mencapai 13,12 miliar dengan 748 ribu transaksi. Saat ini masih kita lihat bagaimana pergerakan bursa, masih cukup terkoreksi 6.195 dan volatilitas masih cukup tinggi mengingat beberapa saham blue chip ini seperti mungkin kita lihat saham-saham terkait dengan teknologi terkoreksi cukup tinggi yaitu 12,4%, kemudian sektor bahan baku 9,8%, sektor energi 6,2%, dan ditutup dengan sektor barang konsumsi non primer 5,3%. Nah, ini juga perlu kita analisa mengapa kondisi ini terjadi. Ada beberapa faktor. Kalau sentimen internal ini terjadi, salah satu informasi terkait dengan defisit APBN di Februari 2025 yang tercatat 31,2 triliun dengan pembayaran bunga utang mencapai 79,3 triliun rupiah dalam 2 bulan pertama. Kemudian juga kita lihat dari bagaimana belanja masyarakat, kemudian juga pemerintah yang sangat efisien terkait dengan belanja produktif, sehingga mendapatkan kondisi di mana dorongan optimal konsumsi dalam negeri merupakan salah satu drive pertumbuhan ekonomi terhambat.